Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jaya Adi Irawan. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung dari jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih herbarium itu dan apa tujuannya kita membuat herbarium dan serta cara dalam pembuatannya. Oke, kita langsung saja ke pengertian dan tujuan dari herbarium. Herbarium merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Tournefort pada tahun 1700 untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Luca Gini 1490 sampai 1550, seorang profesor botani di Universitas Bologna, Italia, adalah orang pertama yang mengeringkan tumbuhan di bawah tekanan dan melekatkannya di atas kertas, serta mencatatnya sebagai koleksi ilmiah. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Istilah ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan. Spesimen-spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan. Biasanya tumbuhan ini dalam bentuk kering yang dilekatkan pada selembar kertas. Spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan takson tumbuhan. Untuk tujuan dibuatnya herbarium adalah untuk dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mentakrifkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotype untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Selain itu, herbarium juga dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Baik, di sini saya sudah berada di lokasi untuk mencari tanaman untuk dijadikan herbarium. Di sini saya berada di perkebunan sawit, tepatnya di Desa Tugusari, desa tetangga dari desa saya tinggal, yaitu Desa Pejambon. Nah, di sini saya akan mencari tanaman pakis karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman pakis. Oke, langsung saja. Oke, baik. Jadi ini tanamannya yang akan saya pilih untuk dijadikan herbarium. Oke, saya akan langsung ambil saja. Nah, ini untuk tanamannya. Untuk tanaman yang jenis pakis-pakisan yang akan saya jadikan tanaman herbarium. Oke, selanjutnya setelah saya ambil bahannya, saya akan melakukan langkah selanjutnya di rumah. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan herbarium itu, yang pertama untuk bahannya saya menggunakan tanaman pakis, lalu ada kertas F4, ada gunting, ada lakban untuk merekatkan spesimennya di kertas, terus ada buku. Untuk selanjutnya, bahan yang telah kita siapkan terlebih dahulu kita bersihkan dari kotoran-kotoran seperti tanah. Selanjutnya kita pilih bagian-bagian yang
akan kita jadikan spesimen yang memiliki bagian akar, batang, dan daun yang baik dan tidak cacat. Nah, untuk bagian yang tidak kita perlukan bisa kita potong dan kita buang dengan menggunakan gunting. Kita pilih daun yang tidak cacat, yang tidak dimakan ulat dan tidak terkena penyakit, agar nantinya spesimen kita bisa terlihat lebih bagus. Ini hasil dari penyotiran dan pembersihan. Ini ada daun, akar, dan batang yang akan saya jadikan spesimen. Selanjutnya, untuk tanaman yang telah kita bersihkan dan kita pilih untuk bagian daun, akar, batang, selanjutnya kita letakkan di kertas. Kita susun untuk bagian akar, daun, dan batang agar menjadi tanaman yang utuh. Agar tanaman tidak bergeser-geser, kita dapat gunakan lakban agar tanaman tidak bergeser. Nah, sekarang semua sudah tersusun rapi. Selanjutnya, setelah tersusun rapi, kita masukkan ke dalam buku. Buku yang saya gunakan buku cetak yang tebal. Nah, untuk cara memasukkannya, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu
kertas yang ada spesimennya. Setelah itu kita tutupi dengan kertas lagi di atasnya. Setelah itu kita tutup buku cetaknya. Setelah selesai, kita tunggu 1 minggu agar spesimen tersebut mengering. Setelah 1 minggu, selanjutnya mari kita keluarkan spesimennya dari buku ini dan kita lihat apakah jadi atau tidak. Ini setelah 1 minggu, ini hasilnya jadi seperti ini. Proses selanjutnya kita susun dari bagian akar, batang, dan daun di kertas F4 yang baru. Selanjutnya kita susun untuk bagian akar dan daun dan batangnya agar menjadi satu tanaman yang utuh. Ini saya menggunakan lakban untuk menempelkannya. Selanjutnya saya akan lapisi permukaannya dengan lakban supaya jika disimpan bisa lebih awet dan lebih mudah untuk dibersihkan jika terkena debu dan tidak rusak jika terkena air atau lainnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini.